Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifa halukum hadirin sekalian? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan sebagian pembina, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita kembali dipertemukan di salah satu tempat yang mulia ini, tempat yang berberkah ini, untuk bersama-sama mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana agar kita bisa mempraktikkan ayat-ayat Allah yang telah kita baca, yang telah kita hafal, dan semoga itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan sebab datangnya keberkahan di dalam hidup kita. Iya. Sebelumnya saya pribadi meminta maaf ya, ada sekalian yang taklim kita seharusnya besok ya, malam Ahad, tapi kita majukan untuk pekan ini. Untuk pekan ini kita majukan ke malam ini, malam Sabtu, karena berhubung besok kami ada agenda lain, agenda keluarga. Ya, maka kami tadi bicara dengan Ustadz kita, Ustadz Firdaus, untuk kalau ada kesempatan bisa dimajukan malam ini, dan alhamdulillah ternyata ada kesempatan ya. Jadi kita majukan untuk malam ini ya, dan insyaallah pekan depan jika tidak ada halangan kita kembalikan ke malam Ahad insyaallah taala ya. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai nabi dan teladan kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh ya, dan juga keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, jadi adik-adik sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir dan tadabbur dari surah Al-Fatihah. Dan kita kemarin sudah memasuki ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti biasanya kita murojaah sedikit apa yang telah kita ambil pada pekan lalu. Ya. Di sini dalam ayat ini kita meminta sesuatu yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ya, apa itu sesuatu yang berharga itu apa? Ya, petunjuk dan hidayah. Ya, petunjuk dan hidayah. Khususnya dalam agama dan kehidupan akhirat kita. Meskipun kehidupan dunia tentunya kita juga butuh petunjuk dari Allah. Ya. Dan di sini kita sudah membahas kemarin apa makna ihdina. Ya, sebelumnya kita bahas dulu, kita murojaah dulu apa makna as-siratal mustaqim. Ya, siswa santri SMP dulu. Yang kita sebutkan beberapa makna dari siratal mustaqim yang kita sebutkan kemarin dari ulama kita. Ada 3 yang kita sebutkan kemarin ya. Coba ada yang santri SMP yang masih ingat apa makna siratal mustaqim? Ya. Iya. Yahya, ada jawaban Yahya? Ada dicatat? Iya, apa di situ ditulis? Iya. Siratal mustaqim ada di situ ditulis? Tidak ada. Yang lain?
Iya, ya, silakan ya. Siratal mustaqim, ya. Apa? Islam, kemudian Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini lupa kita sebutkan dalam kesempatan ini lupa kita sebutkan bahwa ya, semua itu Islam, Al-Quran dan Rasulullah disimpulkan dengan kalimat at-tariqul ladzi la wijaja fi, jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Itulah Islam, itulah Al-Quran dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah sebutkan bahwasanya tiga pendapat ini tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena Islam ini tidak bisa dipahami kecuali melalui apa? Melalui Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak bisa dipahami kecuali melalui Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka lah orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Karena di zaman mereka diturunkan Al-Quran. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Jadi itulah mana as-siratal mustaqim. Nah, sekarang kita kembali ke kalimat pertama, ihdina. Di situ kalau terjemahannya tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah cukup kita mengatakan tunjukilah saja, tidak ada makna yang lain? Iya, ini saya lemparkan ke santri SMA. Iya. Apakah cukup kalau kita mengatakan ihdina, berarti tunjukilah kami jalan yang lurus, sedangkan kita sudah berada di jalan yang lurus, ini Islam? Ya, berarti maknanya tidak cukup kalau kita sekedar mengatakan tunjukilah. Karena kita sudah ditunjukkan, diperlihatkan jalan yang lurus ini, tapi masih ada makna yang lain yang diinginkan dari kalimat ihdina. Coba. Ya, santri SMA ada yang catat? Iya. Silakan, tidak apa-apa dibacakan saja. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa dihafal, dibacakan saja. Iya. Iya, silakan yang paling ujung. Iya. Kasih besar-besar sedikit suara tak? Iya. Atau ada mic ya? Masya Allah. Layok saya kalau ada mic. Iya. Iya. Kalau kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meminta kepada Allah agar kita diteguhkan dalam jalan yang lurus. Iya, Masya Allah. Iya. Terus masih ada lagi? Itu saja? Ya, masih ada lagi. Selain kita minta dimudahkan dan diteguhkan, masih ada lagi. Iya. Selain kita minta diteguhkan, selain kita minta diistiqomahkan, dimudahkan terus di atas jalan yang lurus ini, ya, kita minta juga apa? Iya. Iya. Apa? Ya, tambahan ya. Tambahan dari petunjuk itu. Iya, iya. Karena kita ini tidak semuanya kita ini belum sempurna kita masuk ke dalam petunjuk ini. Kita memang sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi tiap hari kita butuh tambahan dari petunjuk. Tambahan dari petunjuk itu. Ada orang kita sudah sebutkan, ada orang yang sudah diberikan kemampuan untuk bisa sholat, tapi masih kurang dalam masalah sedekah. Ada juga orang yang sudah diberikan, ya, dibukakan pintu untuk bisa saling tolong menolong dengan sesama, tapi dia belum bisa banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, atau masih kurang dalam masalah ini. Makanya tiap hari kita terus meminta dan terus meminta agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk itu dan membukakan jalan kebaikan untuk kita semua. Ya, bisa dipahami ya, adik-adik sekalian. Jadi saya ulangi bahwasanya makna dari kalimat ihdina, ya, artinya jadikanlah, tunjukilah kami jalan yang lurus itu, dan jadikanlah kami orang-orang yang mampu dan mudah menempuh jalan yang lurus tersebut, dan teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus itu, serta tambahkanlah petunjuk itu terus menerus di dalam hidup kami. Ini sempurna sudah. Kalau ini sudah ada, ditunjuki.
dimudahkan, diteguhkan, kemudian ditambahkan, sempurna sudah kita mendapatkan petunjuk atau as-siratal mustaqim itu. Bisa dipahami ya, adik-adik sekalian? Ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan, masih ada yang perlu kita bahas dari ihdinas siratal mustaqim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdina dalam bentuk jamak. Jamak artinya banyak. Tunjukilah kami, ya, jalan yang lurus. Kenapa kita tidak bilang ihdini? Ya, tunjukilah aku. Kenapa harus tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku? Ya, kan kalau kita misalnya ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kita bilang tunjukilah kami kalau kita sholat sendiri misalnya? Ya, kan seharusnya tunjukilah aku. Ya, tapi di situ ayatnya mengatakan apa? Tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku. Di sini ada hikmah, rahasia di balik. Jadi saya selalu bilang bahwasanya seluruh susunan kalimat Al-Qur'an dan pemilihan kata-katanya pasti ada hikmahnya. Ya, sampai di balik kalimat ihdina ini, tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku. Sama ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah apa? Hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kenapa kita tidak mengatakan hanya kepadamu lah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan? Kenapa di situ ada kata-kata kami? Kenapa bukan aku di situ? Nah, ini akan kita bahas ya, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini merupakan tadabbur ya. Ya, dari ulama kita. Ya, ini kita simak baik-baik. Kalau tidak bisa dicatat, disimak baik-baik, didengarkan baik-baik saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang berarti tunjukilah kami. Di situ dalam bentuk banyak, jamak. Ya. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena seorang hamba ketika mengucapkan kata-kata ya, tunjukilah ihdina, tunjukilah kami, maka seakan-akan dia menampakkan bahwa bukan dia sendiri yang butuh petunjuk itu di dalam hidupnya. Ya, bukan dia sendiri. Jadi seakan-akan kita bilang, ya Allah, saya di antara sekian banyaknya hambamu yang sangat butuh petunjuk itu. Sehingga kalau kita bilang begini, kita seakan-akan menampakkan bahwasanya, ya Allah, kami ini dalam jumlah yang banyak sangat butuh dengan petunjukmu, dan aku diantaranya ya Allah. Bukan saja saya yang butuh petunjukmu, tapi banyak di kalangan hambamu yang sangat membutuhkan petunjuk, bimbinganmu, hidayahmu, ya, dan arahanmu ya Allah. Berarti kalau kita mengatakan demikian, sama saja kalau kita mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mengatakan tunjukilah kami, semakin mengagungkan, kita semakin mengagungkan Allah, karena kita menampakkan rasa butuh bukan hanya untuk diri kita, tapi kita seakan-akan mengatakan, ya Allah, inilah kami hambamu dalam jumlah yang banyak. Inilah kami hambamu, dan aku diantaranya ya Allah yang sangat fakir, sangat butuh, sangat menginginkan sangat menginginkan petunjuk dan hidayah darimu ya Allah. Aku hanya diantara sekian hamba-hambamu yang banyak yang membutuhkan petunjuk itu. Jadi dengan demikian kita seakan-akan mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat meminta petunjuk, dan dialah memang satu-satunya pemberi petunjuk itu kepada manusia. Dengan begitu sempurnalah pengagungan kita kepada Allah. Ya, sempurnalah ya pengagungan kita kepada Allah, dan bagaimana kita menampakkan rasa butuh kepada Allah. Kemudian di antara hikmah yang kedua, kenapa kita mengatakan tunjukilah kami,
Mudahkanlah kami, teguhkanlah kami. Bukan tidak kita mengatakan tunjukilah aku. Karena di sini kita meminta apa di sini? Saya tanya, kita meminta apa di sini? Ya, kita meminta ya, tunjukilah kami apa? Apa yang kita minta ditunjuki? Jalan yang lurus. Inilah seindah-indah permintaan. Maka saya mau tanya, apakah kita pantas? Saya mau tanya, siswa SMP. Apakah kita pantas ya menikmati jalan yang lurus itu sendiri? Ya. Apakah kita pantas? Apakah, saya kasih lebih mengerucut lagi, apakah kita pantas ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran sendiri, menikmati Al-Quran itu sendiri, menjadi hafiz sendiri? Pantas atau tidak? Tidak. Ya. Jadi coba perhatikan ya, sudah masuk kira-kira ya. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini Shiratal Mustaqim adalah semulia-mulia permintaan, seindah-indah permintaan, setinggi-tingginya pemberian Allah kepada hambanya. Maka subhanallah, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka kita tidak hanya mengatakan ya Allah berikanlah petunjuk itu kepada aku, tapi juga kita seakan-akan mengatakan ya Allah berikanlah petunjuk itu, mudahkanlah petunjuk itu, teguhkanlah petunjuk itu untuk saya dan untuk saudara-saudara saya. Ya. Ya. Ya, karena kenapa? Ya, karena kita tidak sepantasnya menikmati Islam ini sendiri. Ya, kita tidak sepantasnya asyik dan nikmat dengan ibadah kita sendiri. Ya, adik-adik sekalian sudah bersyukur semua ini di lingkungan ini, pesantren ini, subhanallah, mungkin adik-adik sekalian sudah mulai menikmati kegiatan di sini, sudah mulai menikmati indahnya persaudaraan di sini, indahnya menghafal Al-Quran, ya bahkan sudah mulai asyik dengan menghafal, memahami Al-Quran. Tapi masih ada PR kita sebenarnya. Masih ada PR kita sebenarnya. Apa itu? Bagaimana kita juga merangkul saudara-saudara kita di luar. Ya, bagaimana kita ini, ya, makanya saya masih ingat kata-kata Syekh waktu Syekh datang ke sini. Beliau beberapa kali ulang, ya karena saya menerjemahkannya, jadi saya masih ingat. Syekh beberapa kali bilang, kalian para penghafal Al-Quran adik-adik sekalian adalah ya sebab perbaikan umat ini. Dengan adanya penghafal Al-Quran seperti adik-adik sekalian yang mempelajari sumber ilmu yang paling utama Al-Quran, maka inilah sebab yang akan mengangkat derajat umat di masa yang akan datang. Jadi lewat adik-adik sekalian, nanti masyarakat Pindrang secara khusus akan menjadi baik kalau ada adik-adik sekalian di atas jalan agama ini. Makanya tanamkan dalam diri kita sekarang. Coba jadikan, simpan di pikiran kita sekarang. Mulai sekarang, malam ini juga simpan di pikiran kita sekarang bahwasanya ya Allah, saya tidak akan menjadi penghafal Al-Quran sendiri. Ya, saya tidak akan mencukupkan diri saya menjadi orang baik sendiri. Tapi saya berjanji ya Allah, saya berusaha mengajak, merangkul dan menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Saya siap mengajak keluarga saya, adik saya, kakak saya, teman saya untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran seperti saya. Siap? Siap? Ya, siap insyaallah. Jadi ini yang menjadi PR kita sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu adik-adik sekalian, ya, itu juga akan semakin memotivasi kita untuk terus semangat berada di tempat ini, karena waktu kita di sini terbatas. Ya, terbatas cuma beberapa tahun saja. Kalau sampai SMP cuma 3 tahun. Kalau SMP SMA 6 tahun itu pun tidak dirasa. Ya, maka usahakan tanamkan pada diri kita sekarang, saya mau
Iya, nikmatnya menjadi penghafal Al-Quran bukan hanya saya nikmati sendiri saja, tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa mengajak keluarga saya, iya, saudara-saudara saya untuk bisa mengikuti apa yang telah saya rasakan dari nikmatnya, iya, menjadi penghafal Al-Quran. Iya. Maka di sini kami sebutkan bahwasanya mungkin di antara saudara-saudara kita di luar ada yang sudah mau berubah. Ada yang terjatuh pada dosa, tapi dia sudah capek dengan dosanya. Sudah mau sekali kesian lepas dari dosanya itu. Cuma masalahnya tidak ada orang yang rangkul dia, tidak ada orang yang menjemput dia, tidak ada orang yang mengajak dia kepada kebaikan, sehingga syaitan terus mempermainkan dia. Akhirnya dia tenggelam masih berada dalam maksiat. Padahal Mauji bilang sama kita, ini kak, ada kak ini, mau kak diajak? Saya mau dipanggil ini. Ya, cuma saya tidak ada orang yang ajak saya, tidak ada orang yang rangkul saya, tidak ada orang yang bimbing saya, sehingga saya masih seperti ini. Ya, maka adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanallah, minimal adik-adik sekalian, kalau kita menjadi alumni pesantren nanti ini, kita berdakwah kepada manusia lewat mengajarkan mereka tata cara membaca Al-Quran. Itu dulu. Tidak usah bilang, Ustaz, susah itu mengajak orang kalau ilmu pas-pasan. Jangan dulu masalah berdakwah seperti begini. Artinya cukup bagaimana kita mengajak orang dengan kebaikan lewat kita mengajarkan mereka membaca Al-Quran dengan benar. Dengan benar itu dulu. Mengajarkan mereka membaca Al-Quran dengan benar. Dan saya yakin siswa SMA sudah bisa ini. Kalau ada keluarganya di kampung, kalau ada adiknya, kakaknya yang mau kesian belajar mengaji, tetangganya, luar biasa kalau kita bisa ajar membaca Al-Quran. Dan subhanallah, ya, saya senang sekali melihat kegiatan adik-adik sekalian bersama Ustadz kita, Ustadz Musyarrif, daurah Tuhfatul Atfal, ya. Ini matan tajwid ini matan luar biasa ini, Tuhfatul Atfal. Kalau adik-adik sekalian bisa hafal dan kuasai ini, matan Tuhfatul Atfal, bisa mengajar di kampung insyaallah. Ya, bisa pertama kita insyaallah sudah tahu hukum-hukum tentang tajwid dan kita praktekkan, bisa ajar sedikit-sedikit, mama tak dulu, ya bapak tak dulu, bagaimana cara menyebutkan huruf yang benar, bagaimana caranya kalau nun mati bertemu ini, ya seperti. Jadi subhanallah, itu luar biasa. Ya, maka jazakallahu khairan Ustadz kita, Ustadz Musyarrif sudah membimbing kita untuk beberapa hari ini, ya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat ke depan untuk adik-adik sekalian, untuk menjadi bekal luar biasa ini. Tetap semangat, ya. Kalau ini dikuasai ini matan ini, ya, ini modal besar ini, modal besar. Ada yang bekal tak, ya, untuk bisa lebih memahami Al-Quran dan terutama cara membacanya dengan baik. Ya. Baik, kita kembali, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita pikirkan, kita renungkan, ya Allah, saya tidak mau sendiri di atas jalan hidayah ini, ya Allah. Saya mau bersama dengan teman-teman saya mau bersama. Kita ingat semua orang-orang dekat-dekat kita. Kalau ada orang tua kita yang belum kenal Islam, kalau ada tetangga kita yang belum kenal Islam, ya, adik kita, saudara kita, kalau kita baca ini dalam sholat atau dengarkan dalam imam, ihdinas siratal mustaqim, usahakan kita hadirkan. Ya Allah, mudah-mudahan bantulah saya untuk tetap berada di atas jalan yang lurus ini, dan bantulah saya untuk bisa bersama saling merangkul teman-teman saya, keluarga saya, untuk bisa berada di atas jalan yang lurus ini, ya Allah, as-siratal mustaqim. Iya. Ya, seperti tadi sekalian. Iya. Kemudian, dan ini, ya, saya mau sampaikan. Kira-kira apa harta yang paling mahal di zaman sekarang? Saya mau tanya. Apa harta atau barang yang paling mahal di zaman sekarang? Apa kira-kira? Ya. Ya. Kendaraan kah? Ya, kendaraan lah. Ya, apa kira-kira yang paling mahal? Ya.
mobil Alphard mungkin ya, atau masih ada mungkin di atasnya itu ya, yang sudah mendekati miliar ya. Ya. Tapi pernahkah kita memikirkan 1400 tahun yang lalu Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, la an yahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah wahai Ali, jika sekiranya ada satu orang saja, satu orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, satu orang saja, yang dengannya ya Allah memberikan petunjuk, ya, yang dengan sebabmu Allah memberikan petunjuk kepadanya, ya, maka itu sungguh lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu sama tadi mobil Alphard kalau di zaman kita. Ya, nilainya itu unta merah. Harta yang paling mahal di zaman Nabi SAW. Kata Nabi, satu orang saja yang berhasil kamu ajak, kamu kenalkan dia Islam, kamu kenalkan dia Al-Quran, kamu kenalkan dia kebaikan, dan dia amalkan itu, dia praktekkan itu, pahalamu ya dan kebaikanmu lebih daripada harga unta merah, harga mobil Alphard. Ya, subhanallah. Ya, itu banyaknya, itu bisa kita bayangkan adik-adik sekalian, ya. Jadi ya memang kita tidak cukup untuk soleh untuk diri kita sendiri. Kita harus mensolehkan orang lain. Makanya dalam surah Al-Asr apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Apa lanjutannya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya. Kata Imam Syafi'i, jika sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah di atas makhluknya kecuali surah ini, cukup ini surah menjadi penegakan hujjah di tengah-tengah umat, karena wasiatnya sangat mendalam. Beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan tentang kesabaran. Itu menunjukkan dia tidak ingin soleh pada dirinya sendiri, tapi dia juga ingin mensolehkan orang lain. Baik. Sekarang poin selanjutnya, ini penting dicatat ini. Biar poin-poinnya saja dicatat agar tetap teguh di atas jalan yang lurus. Ya, silakan ditulis kalau mau ditulis. Agar tetap teguh, agar tetap bertahan di atas jalan yang lurus. Apa yang harus kita lakukan? Iya, agar tetap teguh atau agar tetap bertahan di atas jalan yang lurus. Iya. Di buku kami ini kami sebutkan di akhir pembahasan ayat as-sirat ihdinas siratal mustaqim, ya, beberapa poin bagaimana kita bisa bertahan. Karena subhanallah, sebagaimana pertanyaan Ustaz Jumardin kemarin ya, pada pekan lalu, ya, ketika kita sudah membahas tentang ada seorang ahli Taurat yang sudah memahami kitab Taurat tapi tergelincir, ya, mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti jalan syaitan, pada akhirnya ini menunjukkan bahwasanya kita betul-betul harus merasa bahwasanya ini jalan yang lurus, ini betul-betul harus kita minta. Bukan main-main ini, bukan main-main. Kita meminta jalan yang lurus ini bukan main-main. Ini sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga untuk kita minta kepada Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa bertahan di atas jalan yang lurus? Ada beberapa poin yang sempat kami sebutkan di sini. Yang pertama, ya, bisa dicatat kelapangan jiwa untuk terus mendalami Islam. Ya, kelapangan jiwa untuk terus mendalami Islam dan mengamalkannya. Ya, saya ulang, kelapangan jiwa, ya, untuk terus mendalami Islam dan mengamalkannya. Ya, dan mengamalkannya, koma, dan puncaknya adalah tauhid. Dan puncaknya adalah tauhid, ya. Kelapangan jiwa untuk terus mendalami Islam dan mengamalkannya, dan puncaknya adalah tauhid. Ya. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh ini nanti, ini
pembahasan ini mudah-mudahan catatannya disimpan dan suatu hari nanti bisa dibuka-buka dan semoga bisa diamalkan. Iya. Apa maksudnya? Kelapangan jiwa untuk terus mendalam Islam dan mengamalkannya. Begini adik sekalian. Jadi hati kita ini kan mudah sekali terbolak-balik. Mudah sekali terbolak-balik. Iya. Maka hati ini harus terus berhubungan atau dihubungkan dengan agama, dengan Islam. Tidak boleh terpisah dengan Islam, dengan agama ini. Iya. Nah, ketika agama Islam datang kepada kita dengan syariat-syariatnya, dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ya, maka apa yang pertama kali kita harus lakukan? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah sebelum mengamalkan, ada keinginan untuk mendalami Islam itu lebih dalam. Ya. Dan menuntut ilmu itu tidak cukup di pesantren, tidak cukup. Ya. Dan tidak menuntut ilmu itu bukan kalau selesai pesantren terus sudah selesai, tidak. Justru setelah pesantren baru kita mulai mendalami ilmu itu. Ini baru muqaddimah, pengantar-pengantarnya di pesantren ini. Nanti setelah pesantren justru semakin terbuka jalan untuk kita mendalami Islam. Nah, itulah pintu besar untuk kita semakin bertahan di atas jalan agama ini. Ya, di atas jalan Islam ini. Tapi dengan catatan jangan dalam keadaan terpaksa. Jangan dalam keadaan terpaksa. Ya, usahakan ada minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya ketulusan, ya Allah berikanlah saya keikhlasan dalam mempelajari agamamu, ya Allah. Kita minta kepada Allah begitu. Jangan sekedar saya mempelajari Islam karena disuruh, karena dipaksa, tapi ya Allah berikanlah saya hati yang tulus, hati yang lapang, hati yang suci untuk mendalam Islam lebih dalam lagi. Itu yang kita minta, bukan dalam keadaan terpaksa. Ya, karena jangan sampai kita belajar Islam ini di pesantren ini saja, itu pun karena kita disuruh. Ya, tapi tidak, usahakan memang kesadaran kita, dan kita meyakini mempelajari Islam ini kebutuhan. Sama kalau kita butuh makan dan minum, tidak bisa kita lepas. Maka tanamkan dalam diri kita, adik-adik sekalian, mulai sekarang saya akan terus mempelajari Islam sampai saya dipanggil oleh Allah. Sampai saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun caranya. Iya. Maka di sini disebutkan bahwasanya enggak usah dicatat ini ya, enggak usah dicatat. Iya. Kami bacakan saja. Jadi ada keinginan dari seorang hamba untuk mendalam Islam, menerima secara lapang dada segala syariatnya, bergembira dengan apa yang datang dengan Islam, dan lebih dari itu ia pun berusaha terus-menerus memperbaiki keyakinan dan kedekatannya kepada Allah, berharap selalu kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, gembira dengan janji Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari semua itu mengikhlaskan segala ibadah hanya kepadanya. Ya, dan menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita gembira dengan Islam, dengan syariat-syariatnya. Dan kita itulah yang akan mendorong kita untuk mengamalkan Islam. Jadi jangan sholat karena terpaksa, tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadikan jangan menghafal Al-Quran, jangan membaca Al-Quran karena nanti ada tugas untuk menyetor. Jangan, tapi kita membaca, kita menghafal memang kebutuhan. Jadi kalau itu sudah dijadikan kebutuhan, ada rasa lain-lain kalau kita tidak baca Al-Quran dalam sehari. Kalau kita sudah cinta dengan Al-Quran dalam sehari, kalau kita tidak baca Al-Quran pasti ada lain-lain. Ya, bukan justru sebaliknya. Ya, kalau kita bebas, tidak ada yang kontrol, kita justru mengatakan alhamdulillah saya lepas dari Al-Quran. Wa na'udzubillah. Ya, jangan seperti itu. Ya, apalagi kalau di waktu libur misalnya kita diizinkan pulang kampung, bukan berarti tidak dibuka lagi, tidak dimuroja lagi. Bahkan justru kalau di luar maki, di situ dilihat apakah kita betul-betul tulus cinta dengan Al-Quran atau tidak. Karena kalau di pesantren ini boleh jadi kita
ya, niat kita berubah karena kita disuruh. Ya. Tapi kalau kita sudah di luar, tidak ada ustadz yang melihat kita, tidak ada ustadz yang mengontrol kita, tapi kita betul-betul bilang, bagaimanapun sibuknya saya harus buka Al-Quran, saya harus merojaah. Ya, berarti itu sudah betul-betul tulus hati kita, ikhlas. Ya, dan mulai dari sini, ketika kita dididik di sini, mudah-mudahan dengan didikan ustadz kita, para pembina kita, itu membiasakan kita untuk terus dekat dengan Al-Quran sampai ketika kita lepas dari pesantren ini, insyaallah. Ya, jadi Allah mengatakan, ya, barang siapa dalam surah Al-An'am ayat 125, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya petunjuk, niscaya dia, Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah ia sedang mendaki ke atas langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman sesak dadanya kalau dengar Islam. Ya, kalau disuruh dia disuruh menggali Islam, mempelajari, justru dia semakin pokoknya anti mendengarkan syariat Islam, apa-apa dari agama Islam. Pokoknya dia seakan-akan kayak tidak cocok. Ya, maka ini bahaya, ini khawatir kalau dia Islam tapi tidak suka kalau disampaikan kepada syariat Islam. Maka perlu dia berhati-hati kalau kondisi hatinya seperti ini, karena boleh jadi dia termasuk dalam firman Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Iya. Terhadap Islam dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang kedua, agar kita tetap teguh dan bertahan di atas jalan yang lurus ini, ya bisa dicatat interaksi. Ya. Yang kedua, interaksi yang tidak terputus dengan Al-Qur'an. Interaksi yang tidak terputus dengan Al-Quran, terutama memahami makna dan kandungannya. Interaksi yang tidak terputus dengan Al-Quran, terutama memahami makna dan kandungannya. Makna dan kandungannya. Interaksi yang tidak terputus dengan Al-Quran, terutama memahami makna dan kandungannya. Inilah tips kedua, ya, agar kita diteguhkan di atas jalan as-siratal mustaqim ini, Al-Quran. Tapi kami tambahkan di sini, terutama memahami makna dan kandungannya, karena kalau Al-Quran sekedar di lisan, ya. Tahu orang-orang Khawarij itu orang-orang pemberontak di zaman Ali bin Abi Thalib yang keluar dari keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan memberontak di zaman menentang khalifah. Ya, sifatnya orang Khawarij itu kata ulama kita, atau bahkan ada dalam hadis, ya, kalau tidak salah disebutkan, mereka sholat seperti dengan sholat, ya, para sahabat Nabi. Mereka juga berpuasa, bahkan mereka sholat malam, ya. Tapi itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Bahkan Al-Quran yang mereka baca, kata Nabi, ini kalau tidak salah hadis, ya, mohon dicek nanti, ya, kalau tidak salah disebutkan bahwasanya, ya, mereka membaca Al-Quran tapi, ya, tidak melewati kerongkongan mereka. Sampai di sini Al-Quran masuk, tidak sampai ke sini, ya, ke dada mereka, ke hati mereka. Nah, itulah sebabnya mereka memberontak menjadi penentang khalifah. Kenapa? Karena tidak masuk Al-Quran di dalam hati mereka. Ya, tidak memahami dengan baik Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran belum tentu menjamin kita ini
istiqomah di atas jalan yang lurus. Tapi bagaimana agar kemudian kita Al-Quran ini betul-betul menjaga kita setelah menghafalnya berusaha memahami makna dan kandungannya. Itu ya resepnya, dan mengamalkan isi kandungannya. Ya, subhanallah. Ya. Begitu besarnya yang namanya fitnah. Ya, ada sekalian. Ini pernah diposting oleh Ustadz kita, Ustadz Yusran Ansar, dan kami juga pernah posting di status media sosial. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Naml, ya, wa tazilla qadamun, siapa tahu lanjutannya? Wa tazilla qadamun ba'da subutiha. Ya, kakinya tergelincir setelah kokoh. Ya, bukan ya kakinya tergelincir ketika masih terombang-ambing, ketika belum kuat. Tapi ini sudah kuat kakinya. Ya, sudah teguh, sudah kuat. Tapi watazilla qadamun ba'da thubutiha, dia tergelincir setelah kakinya sudah menjadi kokoh. Begitupun dengan kita. Ya, tidak ada jaminan kalau kita sudah menghafal Al-Quran, kalau kita sudah mempelajari Islam, kita sudah nampak sudah istiqomah, tapi tidak ada jaminan kita selamat. Dan kita selalu meminta kepada Allah, karena hidup ini dipenuhi dengan fitnah adik-adik sekalian. Ya, di zaman sekarang. Ya, maka apa yang membuat kita bisa menghadapi fitnah itu? Bukan dengan banyak mendengarkan nasihat. Ya, jadi percuma kita banyak mendengarkan nasihat, tapi lupa mengamalkannya. Ini penting, mengamalkan nasihat. Kalau hari kita sampaikan di ta'lim ini, usahakan langsung amalkan besok. Karena apa yang Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andaikan mereka ahlul kitab, orang Yahudi, Nasrani, mengamalkan apa yang mereka pahami dari kitab-kitab Allah, Allah katakan, ya, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan hati mereka di atas jalan agama. Ya, jadi bukan banyak mendengarkan nasihat, amalkan itu nasihat yang disampaikan Ustaz kita. Usahakan langsung amalkan. Ya, karena kalau kita sekedar mendengarkan, kita sekedar catat saja begini, tidak diamalkan, percuma. Ya, tidak ada jaminan kita selamat. Tidak ada jaminan kita selamat, adik-adik sekalian. Ya, penting untuk kita saling mengingatkan, mengamalkan nasihat tersebut. Iya. Kayaknya terasa waktu ya, subhanallah. Iya. Iya, sudah 19:29 atau 31 lagi mungkin ya. Dan kita lanjutkan pekan depan dan menyelesaikan juga ayat ke-7 pekan depan. Satu lagi mungkin yang kami sebutkan di antara tips ya, insyaallah agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Yang ketiga, banyak kembali dan mengingat Allah. Banyak kembali dan mengingat Allah di setiap keadaan. Ya. Banyak kembali dan mengingat Allah di setiap keadaan. Ya. Banyak kembali dan mengingat Allah di setiap keadaan. Ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Orang beriman itu, orang beriman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Jika dia berada dalam kebaikan, dia bersyukur. Bedakan antara bersyukur dengan berbangga ya. Ya, bedakan bersyukur dengan berbangga, atau bedakan antara bahagia, bersyukur dengan berbangga. Kalau bersyukur atau berbahagia, ya, dia bersyukur karena Allah telah memberikannya taufik, memberikannya kemudahan untuk berada di atas jalan kebaikan. Itu bersyukur. Tapi kalau berbangga, dia merasa bahwasanya dialah yang paling di atas daripada temannya. Bahkan naudzubillah, kalau dia dalam perasaannya dia membanding-bandingkan dirinya dengan temannya, bahwasanya dia lebih baik daripada temannya. Ini berbangga, ini ujub. Wa naudzubillah min dzalik. Ya, maka ya
seorang hamba, kita semua harus selalu kita kembali kepada Allah di setiap keadaan. Kalau kita mendapatkan prestasi, kembali kepada Allah. Kita bilang, ya Allah, jika sekiranya bukan karena pertolongan-Mu, saya tidak mungkin bisa lakukan ini, ya Allah. Jadi kita usir memang itu rasa sombong dalam diri kita. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti membisikkan kejahatan dalam jiwa kita sampai ketika kita melakukan kebaikan. Tidak akan pernah berhenti syaitan. Ya, sampai kita melakukan kebaikan masih ada caranya syaitan untuk menjatuhkan kita. Dengan cara apa? Kita dibuat sombong dengan ibadah kita. Wallahu-billah. Ya, maka seorang mukmin dia selalu kembali kepada Allah sampai ketika dia berada dalam kebaikan. Dia sadar bahwasanya Allah lah yang memberikan dia pertolongan. Jika bukan karena Allah, dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Bahkan dia merasa masih sangat kurang dan sangat jauh dari kesempurnaan dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ketika dia terjatuh pada dosa, maksiat, dia cepat kembali kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ya, apa yang saya lakukan? Ya, salah lagi, astagfirullah. Misalnya seorang suami istri, dia tidak sengaja. Kan kadang kita, ya saya sendiri biasa merasakan ketika dengan istri kadang tidak sengaja ada kata-kata, ya suara yang tinggi keluar tanpa disadari. Ya, maka sikap kita kalau dalam keadaan seperti itu harus kita cepat ingat, astagfirullah. Apa tadi saya bilang sama istriku itu? Kalau kita mungkin santai, tidak sengaja meninggikan suara di depan orang tua, kita cepat-cepat mengatakan astagfirullah. Apa tadi saya bilang sama ibuku tadi itu? Ya, sehingga itu mengantarkan kita untuk kembali. Jadi bukan tidak masalah kalau kita terjatuh pada kesalahan, karena kita semua ini adalah manusia yang salah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita cepat kembali kepada Allah ketika terjatuh pada kesalahan? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kalau ada santriwati, ya, yang terjatuh pada kesalahan, tidak sengaja bertengkar dengan temannya, wajar. Tapi yang menjadi pertanyaan, maukah dia meminta maaf cepat kepada temannya supaya syaitan tidak membesar-besarkan itu masalah dengan temannya? Maukah dia berbesar hati untuk dia bisa kembali ingat, ya Allah, astagfirullah, apa tadi saya bilang sama temanku itu, ya Allah. Iya, dia menyesal. Bukan dia semakin bilang, ya bukan saya salah, dia memang yang salah. Karena saya harus minta maaf. Ini sifat orang-orang yang tidak pantas kita miliki. Ya, terlalu tinggi egonya. Ya, terlalu tinggi membanggakan dirinya lah, seperti itu, menganggap dirinya selalu benar. Tapi kapan dia selalu mengalah, dia selalu kembali kepada Allah, ya Allah, maafkan saya apa yang saya telah katakan, ya, dia minta maaf kepada saudaranya, orang tuanya, ya, seperti itu. Maka inilah yang kita harapkan. Masih ada beberapa poin dari masih ada 4 poin yang akan kita sebutkan dari tips agar kemudian kita tetap istiqomah dan jalan yang lurus. Ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya. Dan setelah itu kita akan masuk pada ayat terakhir dari ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kalau ada yang bertanya, ya mungkin 5 menit ya, karena sudah terlambat, ya. Ya, silakan santri atau santriwati yang mau bertanya, kita persilakan.